Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi. Ada pertanyaan saudara-saudara kita masuk lagi karena memang saya janji saudara-saudara ya. Hari Sabtu tayang jam 7.30 bagian Sulawesi, tanggal 9 bulan 3 2024 video tayang saudara kita. Karena saya akan mau menjelaskan lagi saudaraku ya secara mendetail karena panjang pertanyaan saudara-saudara kita ini. Tetapi alhamdulillah karena sudah ada perkembangan, dia punya RBW ya. Ini saudara kita dari Toli-Toli Lubanggai ya, Sulawesi Tengah, Sulteng. Ya, ini saudara kita ini sering masuk pertanyaannya juga, selalu mau sharing sama semua yang dari mana ini ya. Ada juga saudara kita TKS itu semacam dari Tike Selatan. Ya, banyak saudaraku yang bertanya. Alhamdulillah sudah ada perkembangan, tetapi dia curhat lagi mengenai adanya bangunan RBW di dalam. Justru saya katakan kalau memang masih ada kekurangan lagi, ada mau dikembangkan lagi, tolong di konsultasi lagi saudaraku ya. Nah, jadi ini pertanyaan saudaraku ya, agak panjang lagi ya ini. Ini panjang lagi saudaraku ya. Jadi saya mau jelaskan ini ya. Nah, ini satu lembar. Jadi oke lah, terima kasih banyak saudaraku. Silakan tonton videonya sampai full, mudah-mudahan ada ilmu, ada pemahaman ya yang bisa kita petik, namun sedikit harus syukuri. Jadi oke lah saudaraku, saya akan bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadir bosku dari Toli-Toli Lubanggai, Sulteng, Sulawesi Tengah. Bos, saya punya RBW, sudah saya tambahkan baskon 10 untuk lantai atas. Jadi jumlah semuanya 20 baskon. Alhamdulillah, karena dulunya 10, tetapi saya katakan tambahkan baskon. Alhamdulillah saudara kita ini sudah mengikuti arahan saya. Mudah-mudahan kedepannya ada perkembangan saudaraku ya. Ikuti saya konten tutorial saya dan bertanya. Terus lanjut. Lantai bawah kolam ukuran 3x4, bagus. Sudah dikasih tanah liat. Terima kasih banyak saudaraku sudah ngikuti arahan saya. Ya, sudah dikasih tanah liat. Terima kasih banyak. Jadi sisa kita ikuti, sisa kita perhatikan ya ke depannya gimana. Kelembaban sebelum dikasih tanah liat 58. Setelah ditambah 58 ya saudaraku ya. Nah, ini berarti ada peningkatan ya. Nah, ada peningkatan. Nah, setelah ditambah menjadi 71. Coba berapa tambahannya saudaraku ya? Tadinya itu 58 itu kelembaban menjadi 71. Berarti ada peningkatan. Peningkatannya ini agak luar biasa. Sisa kita pacu lagi ya. Lanjut. Suhu 29 derajat Celcius. Ya, ini 29 derajat kan, yang paling ideal itu 29,5 sampai 30. Tapi ini sudah maksimal, termasuk maksimal ini. Ya, namun kurang sedikit tidak jadi masalah. Terus ventilasi ada 20 per lantai. Ukuran gedung 4x10 model goa. 4x10 berarti 4 meter 10 panjang. Ya, lebar 4 meter 10 panjang. Ya. Berarti 4x10. Nah, itu. Bagaimana supaya lebih lembab lagi? Nah, dia mau lebih tambah lembab lagi. Mohon penjelasannya guru. Nah, terima kasih. Ini nama channel @Dewi Hananta. Tayang videonya saudaraku saya sudah jelaskan tadi ya. Tayang videonya tanggal 9 bulan 03 2024 ya, jam 7.30 bagian Sulawesi hari Sabtu. Nah, oke. Jadi gini saudaraku ya, saudara-saudara ini Dewi Hananta, tolong perhatikan karena ini kelembaban sudah ada kemajuan semenjak saudara itu ngikuti apa yang saya katakan, arahan saya. Itu sudah mencapai, sudah mendekati di saudaraku ini, sudah dia masuk di kelembaban 71. Berarti saudara ini ini lantai, usahakan saudara itu mengambil langkah gimana caranya supaya menambah lagi suhunya. Cara menambah suhunya itu saudara-saudaraku, tambahkan lagi air
ya, tambahkan lagi air. Ya, kedua itu ventilasi, gimana caranya supaya saudara-saudara itu konsisten di bagian ventilasi supaya nambah agak dingin lagi, ya. Nah, karena saudara-saudara sudah ngikuti ini arahan, ya. Jadi saudara itu karena menggunakan kolam bukan mesin kabut. Ya, kalau mesin kabut itu saudaraku cepat sekali dia capai itu namanya suhu. Itu apa? Maksud saya kelembaban. Kan beda kalau kelembaban beda suhu. Kalau kelembaban itu berarti, saya ulang ya. Kalau berbahasa kelembaban berarti kita membahas mengenai adanya air. Beda kalau suhu. Kalau suhu udara itu angin, itu berbahasa adanya angin itu berbahasa adanya namanya suhu udara, ya. Itu Celsius. Jadi saudara itu gimana caranya supaya itu ventilasi kita usahakan ditambahkan itu saudaraku, supaya lebih dia pacu lagi masuk supaya ada keseimbangan. Ini panas, mungkin saudara ini masih agak kurang karena ini ventilasi. Saya lihat ini saudara punya ventilasi hanya 20, ya, 20 per lantai. Saya lihat ini. Nah, ventilasi ada 20 per lantai. Berarti ventilasinya kurang saudaraku. Karena ini 10 panjang. Tambahkan ventilasi lagi ya. Tambahkan ventilasi, kalau perlu kita itu betel, baru kita pasangkan pipa. Kalau perlu ya. Nah, ini adanya panas. Karena di bagian toli-toli lu itu Kondasal itu daerah panas. Apalagi kalau pinggir pantai di sana saudaraku ya. Nah, itu agak panas di sana. Karena pernah saya sampai di toli-toli. Ya, pernah saya sampai di sana, ada om di sana. Nah, waktunya masih dia di Depak. Sekarang dia Kondasal, dia dosen di sana lagi. Karena dia sudah pensiun di Depak, diambil lagi, ditarik lagi ke dosen. Oke, lanjut. Ukuran gedung mohon maaf ya, saya ulangi. Ukuran kolamnya saudara kita ini 3x4. Jadi sisa gimana saudaraku, usahakan dipulkan itu air. Ini kalau ini mengenai adanya suhu saudara-saudaraku, sisa kita gimana caranya supaya saudara itu bisa mengambil langkah itu. Jangan terlalu banyak kamar-kamar ya, karena biasanya kalau banyak kamar-kamar biasa itu panas, pengat, ya. Karena di dalam ruangan saudara-saudara itu gelap. Jadi saudara-saudara itu bisa mengambil langkah supaya gimana cara saudara itu bisa mengoptimalkan bagian di dalam ruangan RB saudara. Karena ini sudah capek saudara, sudah mencapai suhunya, ya. Namun sedikit kekurangan tidak jadi masalah. Tetapi jangan selalu diganggu-ganggu saudara-saudaraku ya. Ya, lepaskan beradaptasi burungnya. Karena walet itu memang agak sulit kita hadapi, rumit, ya. Banyak, pokoknya galau itu. Yang penting itu suhunya saudaraku ya. Kedua itu optimalkan suara di dalam, suara inap maksud saya, suara huni, ya. Nah, kalau mengenai adanya suara dosa diganti-ganti saudaraku, cukup itu. Yang nomor 1 itu bagian di dalam itu. Karena sudah ada berapa saudara kita, teman-teman kita, saudara kita itu yang sudah bertanya, sudah ada perkembangan. Buktinya ini saudara ya, sudah ada perkembangan ya. Nah, itu. Jadi saudara itu mengambil langkah gimana caranya supaya saudara itu pipanya yang elbow di dalam saudaraku ya, kita sambung ya. Kita sambung itu. Ukurannya sudah ada, sering saya utarakan mengenai adanya ukuran kelembaban di ukuran itu sambungan dari elbow ke potongan pipa. Remankan di dalam. Usahakan diremankan saudaraku. Hanya saya tidak tahu ini apakah pemasangan batu 1 atau pemasangan batu setengah. Ya, wallahualam saya tidak tahu saudaraku. Yang jelasnya itu yang saudara ambil langkah itu. Ya, kalau memang kelembabannya masih kurang, ada 2 kendala. Tambahkan lagi baskom. Sampai dia capai itu, tidak apa-apa kalau lebih dari kelembaban itu, dari berapa ya? 95%, tidak apa-apa kalau lebih itu. Tambahkan lagi air saudaraku ya. Itu. Kedua, yang ketiga itu juga yang suhunya saudaraku, gimana caranya supaya, karena ini hanya 20 ventilasi. Wah, ini panas saudaraku di dalam kalau 20 ventilasi. Baru ini ukurannya ini 4x10 berarti memanjang. Lebar 4 meter, 10 panjangnya 10 meter. Berarti lebar 4 meter, 10 meter panjang. Itu. Nah, ini ada 2 lantai ini saya lihat ini ya. Lantai bawah kolam, ada lantai atas, jadi jumlah semuanya 20 baskom. Ini 20 baskom berarti 20 baskom. Tambah lagi saudaraku baskomnya. Tambah lagi. Karena 20 baskom ini, saya tidak tahu apa baskom gimana ukurannya saudaraku.
kalau baskom kecil itu memang tidak bisa mencapai itu. Beda kalau baskom yang besar. Ada itu baskom besar, bisa jadi dia capai. Tetapi kalau baskom yang ukuran kecil kalau 20 itu ini belum bisa. Ada saya katakan itu kalau ukuran 4 kali berapa ya? Ukuran 4 kali 10 itu baskom yang minimal di atas itu kurang lebih 40. Ada itu konten saya itu saudaraku. Saya pernah jelaskan itu. 35 sampai 40. Kalau saudara itu bisa mencapai itu kelembaban di dalam, karena itu apalagi ini lantai per lantai ini mungkin kan pernah juga saya jelaskan saudaraku, itu langkah yang kita lakukan ya. Jadi lanjut dari itu saudara-saudara, karena saya tadi ini baru datang juga dari survei ya. Dari survei ada bangunan saudara kita itu mau dipasangkan alat asistennya ya, Twitternya bagian di dalam ya. Saya survei tadi dan ada juga bangunan sudah menjelang dia di tangan sudah tiga kali perehapan saudaraku ya. Saudara kita di sana itu saya dari survei tadi, dia itu sudah menjelang berapa bulan tidak ada sama sekali burung. Ada titik tetapi itu titik itu kering. Itu sudah menjelang sudah direhab itu sudah 2 kali. Ya, kasihan saudara-saudara kita itu. Jadi dia mau ketemu saya langsung dengan yang punya RBW, karena punya RBW itu ada di Malaysia ya, sedangkan kita ini ada di Indonesia. Mungkin dia habis lebaran nanti dia mudik ke Indonesia dan dia akan langsung ketemu dengan saya. Dia mau mengadakan konsultasi mengenai adanya RBW-nya, karena saya dari survei tadi tidak ada harapan, kasihan. Itu yang satunya belum dipasangkan asistennya di dalam. Subsisten, maksudnya itu Twitternya, amplifiernya, kabelnya belum ada ya. Itu semua saya sudah bicara tadi mengenai adanya itu, tetapi masalah dananya itu belum dia terima, dia tunggu ya. Mudah-mudahan jadi juga saudaraku ya. Jadi oke lah. Lanjut dari itu saudaraku, saudara ini gimana caranya di Dewi Hananta, itu tadi usahakan kalau memang itu mengenai adanya kelembaban, tambah lagi baskom saudaraku ya, tambah lagi. Tambah baskom dan isi lagi tanah liat. Semua itu baskom isi air penuh, jangan setengah ya. Hanya tidak tahu ini baskom gimana saudara dia gunakan, apa yang besar atau yang setengah atau yang kecil. Ya mudah-mudahan saja yang baskom besar ya, karena kalau baskom kecil dan standar itu cepat habis airnya saudaraku, cepat habis itu, apalagi kalau daerah panas. Itu memang kita saudara itu paling itu 2 minggu itu kering itu air di dalam, kering itu. Itu kita harus gimana caranya supaya saudara itu bisa mengambil langkah ya. Ini Dewi Hananta mudah-mudahan bisa dia konsisten di dalam ruangan RBW saudara ya. Jadi itu pesan saya saudaraku, pesan penjelajah 75, usahakan di dalam ruangan saudara perhatikan betul-betul ya, karena ini baskom itu cepat kering, cepat lembab, maksud saya cepat menguap itu airnya saudara. Beda kalau kolam aja saudara-saudara itu berapa kubi diambil biasa itu cepat kurang itu airnya ya. Apalagi baskom itu kan ukurannya hanya berapa ya. Beda kolam jangankan kolam lagi saudaraku, biasa itu tidak lama itu langsung kurang airnya itu. Makanya saya katakan itu kalau bikin kolam saudaraku, ketinggiannya kolam itu jangan ketinggian kolam itu hanya 20 sampai 25. Kebanyakan saya dapat di lokasi kalau saya merehab ya, kalau anggota saya kerja di lapangan itu kebanyakan kan itu yang saya lihat tadi saudara-saudara kita itu ukuran kolamnya lagi yang saya lihat tadi itu, karena yang kerja itu dia punya sendiri, tetapi saya dipanggil tadi untuk survei itu kolamnya saya suruh tambah lagi nanti itu. Itu cepat kering airnya. Itu justru kalau air cepat kering itu di dalam, di situ kita selalu cepat keluar masuk ya. Adanya tadi itu penampung air itu kecil, sedangkan kalau hawa panas itu cepat menguap airnya ya. Karena di dalam ruangan RBW itu pengap, gelap. Itu saudaraku ya, apalagi kalau suhunya itu tidak bisa mencapai suhu udaranya, berarti dia tidak bisa bersatu. Nah, oke lah saudara, oke lah mengisi tanah liat ya, tetapi baskom ini cepat kering. Jadi itu suhu itu sebentar aja dia capai itu suhu, dia dapat itu takarannya tadi ukurannya, tetapi
paling 1 minggu atau 10 hari ke depan kurang lagi, karena itu air itu cepat menguap. Itu saudaraku. Sedangkan itu yang kita perlu sekali itu adanya kelembaban. Karena itu habitatnya walet adalah mencari lembab dengan suhunya itu dingin dan aman. Ya, nah, itu lembab juga suhu dan aman. Itu kalau walet itu. Kalau walet mau betah di dalam ruangan RBW, kalau mau saudara itu walet itu bisa berkoloni. Ya, insya Allah saudaraku, kalau saudara mengikuti konten saya, justru saya katakan itu, saya insya Allah saya usahakan gimana caranya saudara. Justru sering terus sama dengan ini yang saya share tadi. Insya Allah karena saya langsung tangani saudaraku. Insya Allah, mudah-mudahan dia bisa nambah bangunan. Esok itu bisa dia nambah bangunan. Kalau saya yang tangani, karena saya sudah dealkan tadi, ya, mengenai adanya itu pun ada tadi mengenai adanya ruangan atas itu kan dia itu 3 lantai, itu masih belum pas. Saya tanya tadi tukangnya, karena yang kerja itu dia punya pribadi sendiri, dia ndak ambil tukang. Ya, dia punya menantu kerja itu bangunan. Tetapi saya lihat tadi survei itu, aduh, belum, mulai dari ventilasinya salah, ya, belum ada rancangan sambungannya. Yang kedua juga itu tadi itu masuk di dalam karena dia tutup batu, hanya dia bikin pintu tengah. Itu yang paling banyak saya ketemukan di lapangan, yang banyak anakan mati. Karena kalau sudah mulai padat burung itu biasa baku nabrak, baku numbuk itu anak sama induk sama anak sama anak. Nah, biasa itu model yang kayak gitu tadi. Makanya saya suruh roba kalau seumpamanya pelaksanaan kerja sudah dimulai di situ. Nah, itu yang saya share tadi ya saudaraku, ya. Jadi saudara itu bisa maksud saya saudara harus mengambil langkah, lakukan itu gimana caranya supaya walet itu bisa beradaptasi cepat. Ya. Jangan saudara sudah ada tinggal. Iya, tapi tinggalnya itu kapan lagi baru ada tambahannya. Ya, kalau itu lama baru tambahnya 1, 2, capek kita itu saudara, itu capek. Ya, gimana supaya saudara bisa melakukan langkah-langkah yang diinginkan walet di dalam ruangan RBW saudara. Sedangkan itu yang di dalam ruangan RBW itu selalu berubah-berubah, baik kelembapan maupun suhu. Kadang naik, kadang turun. Itu karena memang modelnya kalau walet kandang. Jadi sisa saudara itu gimana supaya saudara itu bisa jenius, ya, profesional di walet, di bangunan walet, di dalam ruangan RBW. Itu semua yang selalu saya utarakan, itu yang selalu saya katakan. Karena mengenai adanya ruangan RBW saudara itu sangat-sangat sulit itu diatur. Sangat-sangat sulit diatur itu. Bisa jadi kita sudah isi air, dia sudah mencapai tadi ukurannya, tetapi sudah bermalam 1 minggu, 10 hari, 15 hari langsung naik lagi panas. Ya, temperaturnya itu lagi naik. Kenapa saya katakan? Karena airnya lagi kurang di situ di Basko. Nah, itu. Jadi justru saya katakan itu harus jenius saudara-saudara profesional mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Nah, itu. Jadi saudara gimana caranya saudara, karena saya sudah paparkan semua mengenai adanya di dalam ruangan RBW itu, gimana caranya supaya walet itu bisa dia huni itu tempat. Ya, walet itu selalu cari itu tempat. Namun dia keluar cari pakan, dia akan ingat itu tempatnya, dia akan kembali pada waktu sore. Misalnya sudah mau malam, petang, dia akan kembali ke situ. Karena setelah dia ini, si walet ini, tadinya walet liar masuk, ya, dia inap di situ ya, 1 minggu sampai 10 hari. Kalau nyaman di dalam itu, akan dia panggil temannya, akan banyak temannya yang ikut. Yakin saja saudara-saudaraku, semua petani walet saudara kita yang sudah berhasil modelnya kayak gitu. Justru itu kebalikannya, kalau salah-salah saudaraku, salah-salah juga waletnya yang datang. Kadang datang, kadang hilang lagi. Itu yang saya serpe tadi, ada 2 bangunan saya serpe tadi saudaraku. Yang satunya itu sementara mau diaktifkan, misalnya pemula. Yang satu tadi itu sudah perehapan 2 kali. Kalau tidak salah itu perehapan 2 kali. Ini kasihan ini. Ini semua saya harus, mudah-mudahan saya bisa tangani semua itu. Kayak ini saudara ini ya. Nah, kita itu gimana caranya supaya saudara itu bisa lakukan, ya, ambillah langkah ya supaya saudara itu bisa
memenuhi itu yang keinginan walet, kemauan walet. Sangat sulit saudaraku itu. Ini banyak sekali keluhan di saudara kita. Jadi ini Dewi Hananta ini terima kasih banyak karena selalu sharing. Ya, ada berapa teman-teman kita itu selalu sharing, dan ada berapa saudara kita itu sudah yang sering konsisten itu. Saya sudah, alhamdulillah saya sudah tahu semua itu. Bahasanya kayak langganan, ya. Saya tahu semua itu. Tiap hari itu dia komentar di bawah kolom komentar. Terima kasih banyak saudaraku ya. Selalu kehadirannya. Saya doakan saudaraku semoga sehat semua selalu ya di sana, sekeluarga. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan dilindungi selalu. Insya Allah ya saudaraku ya semua ya, tanpa terkecuali. Saya tahu itu saudara, kalau saudara itu berkomentar, saya tahu. 2-3 kali saudara-saudara berkomentar itu saya sudah hafal. Oh ini nama channelnya ini. Oh dan nama daerahnya ini. Itu saudaraku ya. Jadi paham ya Dewi Hananta, lakukan ya apa yang saya katakan. Itu yang tadi itu mengenai ada kelembaban. Itu tadi, usahakan itu konsisten di bagian air. Siapa tahu kalau kita sudah isi, biar kita sudah isi tanah liat. Tetapi itu tadi, itu kurang lagi airnya. Berarti panasnya naik lagi. Ya itu. Jadi diusahakan ditambah lagi baskom lah. Tidak apa-apa. Ya, korban memang kita itu kalau kita terjun di walet itu pasti butuh pengorbanan. Itulah walet itu cerewet ya saudaraku ya. Cerewet. Tetapi kalau dia sudah mencetak sarang itu, lupa itu semua perjuangan kita. Bersabar saudaraku, mudah-mudahan ada titik jenuhnya nanti. Istilahnya usaha kita itu membuahkan hasil. Itu tidak akan mengkhianati hasil. Yang penting usaha kita itu saudaraku, yang penting kita berusaha konsisten, continue, kita jenius ya, profesional di dunia walet. Di dalam ruangan RBW-nya justru kita harus perhatikan di dalam ruangan RBW saudaraku ya. Nah itu pesan saya, jangan selalu diganggu, jangan selalu dimasuki. Justru saya katakan konsisten itu gimana saudara supaya bisa memahami itu, gimana caranya supaya kelembabannya bisa mencapai, kurang dan lebihnya tidak jadi masalah kalau sedikit aja. Begitupun juga suhu udara ya, kurang dan lebihnya tidak jadi masalah, karena kalau kita mau menetapkan itu suhu udara atau kelembaban, tidak bisa akan menetapkan walet kandang itu saudara, bukan walet goa. Tidak jadi masalah. Yang jelasnya itu kelembaban mendekati apa yang saya katakan tadi itu. Yang sering saya katakan itu 88, 89, 90, 95%. Kalau suhu itu 29,5 sampai 30 Celsius itu. Di situ kita main ya. Tidak jadi masalah kalau kurang atau lebih. Saudaraku, yang penting kita itu main di situ. Ya, usahakan predatornya saudaraku ya. Kalau memang banyak predator hama, semprot. Ya, adakan penyemprotan. Karena itu mengganggu populasinya walet, ya. Koloninya walet. Itu semua harus kita lakukan ya saudara ini, saudara siapa ya, Dewi Hananta dari Toli-Toli Lubanggai. Ya, selalu juga hadir ini hari-hari. Saya tahu sekali itu saudara itu, yang saudara kita itu selalu sharing. Ada berapa itu? Alhamdulillah. Terima kasih banyak saudaraku, karena tanpa saudara-saudara saya juga konten saya tidak akan maju. Begitupun juga saudara-saudara, saya juga akan berjuang gimana caranya supaya saudara bisa sukses ya. Justru saya katakan kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bersabar, dan kita manusia itu selalu mensyukuri apa adanya dan tiada adanya. Itu saudaraku yang saya katakan. Ya, terima kasih banyak saudaraku Dewi Hananta. Tolong dilakukan ya. Kalau memang masih ada kekurangan lagi, ya sharing lagi. Ini bagus karena sudah melakukan tapi ada perkembangan, hanya dia mau tanya lagi. Tidak apa-apa. Semampu saya punya pengalaman, saya akan angkat pertanyaan saudara melalui dengan video, melalui dengan konten tutorial saya. Itu ya apa yang saya lakukan. Oke, terima kasih banyak. Semoga di sana sehat semua sekeluarga ya. Sekarang saya pindah pertanyaan yang kedua. Ada pertanyaan yang masuk ini mengenai adanya walet di atas bangunan karena di bawah itu ada musik. Ini lagi musik ini, bukan lagi ini bukan lagi hawa bumbu-bumbu, bukan lagi asap. Musik lagi ya. Begini saudaraku ya, mengenai adanya musik, baik musik tape atau elektron di bawah atau KP ya, berupa KP di bawah itu, walet di atas, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang penting itu bangunan itu usahakan tutup rapat itu, yang suaranya terlalu keras masuk ya. Usahakan itu jangan terlalu
Gimana ya? Karena kalau bangunan permanen itu dia tidak bisa tembus. Namun tembus itu tidak jadi masalah kalau tembus hanya sedikit. Karena ada suara juga di dalam. Ada suara inap di dalam. Nah, tidak jadi masalah saudaraku, karena ada beberapa bangunan saya tangani itu KP di bawah. Walet itu lantai kedua, lantai ketiga, walet sampai 3 lantai itu waktu saya tangani. Nah, itu 2-3 lantai dia di bawah itu KP. Wah, karaokean orang di bawah itu, menyanyi itu, musik. Sampai jam berapa itu? Sedangkan walet itu waktunya serak kalau malam, tetapi ini nanti musiknya bunyi kalau malam karena gitu ya. KP itu ya nanti rame kalau malam. Ruangan diskotik lagi di situ yang sampingnya itu. Tetapi waletnya sudah panen sampai sekarang, alhamdulillah. Saya tangani saudara kita, ada beberapa itu bangunan kayak gitu. Jadi santai saja mengenai adanya musik. Ya, ndak usah terlalu terkecoh. Justru saya katakan, ikuti konten tutorial saya. Di mana ada kendalanya, di mana kekurangannya, silakan konsultasi dengan penjelajah 75. Penjelajah 75 siap selalu memandui saudara, menuntun saudara sampai kita berjuang sama-sama sampai berhasil. Apa yang diinginkan saudara, insya Allah akan dipenuhi. Ya, itu yang keinginan saudara, dan itu juga yang keinginan saya. Kita sama-sama saudaraku, supaya kita itu berjuang sama-sama supaya saudara itu berhasil. Apabila saudara berhasil, yang utama bersyukur adalah saya. Ya, saya bersyukur sekali saudaraku kalau berhasil. Ya, kalau saudara berhasil cukup doanya. Itu saudaraku ya, jangan lupa siapa yang memberikan kita rezeki, ya. Begitupun juga yang menciptakan segala sesuatu adanya namanya di bumi ini, kita harus syukuri, kita harus bertawakal, bersabar, berdoa, berusaha. Oke? Jadi itu yang saya maksud saudaraku ya. Jadi itu saudara ya, itu yang mengenai adanya musik saudaraku, jangan ya, tidak usah terlalu ambil hati tuh ya. Kalau ada teman-teman ini saudara-saudaraku tidak salah bertanya ini, Juan ya. Juan, kalau nama channelnya ini Juan, kalau tidak salah ini berarti Chinese, kalau tidak salah ya. Jadi saudara mengenai ajaran KP banyak saya tangani saudaraku. KP di bawah itu banyak, banyak itu. Baru KP besar itu, panen juga di atas, tidak jadi masalah. Walet itu tidak mau pikirkan itu, yang penting dia nyaman di dalam. Yang salah itu kalau musiknya itu di tempat ruangannya si walet ini, itu salah. Itu yang salah. Sampai saya katakan, kalau kita membakar di dalam ruangannya RBW itu salah sedikit itu. Jangankan asap, semua itu burunya itu kebakaran, ikut terbakar nanti kalau di dalam kita membakar. Kalau di luar itu tidak jadi masalah. Saya paparkan itu mengenai di konten tutorial saya itu orangnya alami. Ya, ikuti saja, tidak terlalu banyak cincung-cincung ini itu. Walet tidak begitu, manusia yang terlalu banyak ini. Sama dengan itu bahasa-bahasa itu mengenai adanya berapa ribu namanya suara berapa saja suaranya walet. Coba ambil walet saudaraku, itu suaranya walet. Mulai dari kanakannya sampai induk. Ya, suara main, suara birahi, ya suara kanakan. Kalau induk kasih makan anak gimana bunyinya itu? Berapa aja bunyinya anaknya itu walet. Itu. Jadi itu hanya saudara-saudara kita yang masing-masing yang punya bisnis ya, tidak bisa namanya kita itu masing-masing bahasanya konsisten ya. Jadi jangan ada rasa terkucilkan saudaraku, karena yang saya membahas ini mengenai adanya suara, mengenai adanya ruangan RBW, justru bagus kalau suaranya bagus, baru di dalam ruangan RBW-nya itu merespon. Ya, justru saya katakan saudaraku gimana caranya supaya di dalam ruangan RBW itu konsisten saudara-saudara, supaya waletnya juga bisa konsisten. Yang mana saya katakan konsisten, perhatikan bagian dalamnya. Ya, penuhi keinginannya walet, idealkan bagian di dalamnya, ukuran-ukurannya. Ya, adakan penyemprotan kalau banyak hama, jangan selalu diganggu waletnya. Dan begitu juga walet konsisten. Apabila yang diinginkan walet dia suka di situ, nyaman, aman, dia akan konsisten juga itu sampai dia berkeloni, bikin saran banyak, dan saudara itu akan petik sarannya. Apabila saudara sudah panen itu, berarti itulah hasil yang diinginkan saudara. Selama saudara itu mendirikan gedung rumahan walet, itu yang saudara tunggu-tunggu. Dan itulah yang cobaan yang paling banyak kita hadapi mengenai adanya si walet ini tadi. Karena saudara sudah mendapatkan hasil yang mudah-mudahan ya. Itu yang selalu saya maksud saudaraku. Jadi sudah paham ya apa yang saya katakan.
Apa yang saya utarakan, saya paparkan, semua sudah deal. Ada 2 pertanyaan saya jawab ini hari. Ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku. Adanya tadi ini mengenai Dewi Hananta itu lakukan ya. Itu Dewi Hananta. Begitupun juga Huan. Ya. Ya, tidak usah terlalu. Pokoknya kalau ada bahasa dari luar, kita masuk di telinga bahasa-bahasa ini, langsung konsultasi dengan saya saudaraku ya. Langsung konsultasi dengan saya. Nanti saya pecahkan mengenai adanya itu bahasanya, pantangannya atau traumanya. Ya, karena saya sudah alhamdulillah saya sudah kurang lebih 20 tahun saya sudah selalu melakukan uji coba di ruangan di bangunan saya. Saya sudah katakan saudaraku, bayangkan ya, di dalam ruangan RB saudara kan kalau saya panen coba lihat itu berapa Twitter di dalam. Ya. Tapi jangan disamakan saudaraku ya. Saudara katakan jangan bahaya itu asap. Burung itu minggat itu kalau banyak asap. Saya sudah bakar bang di situ, bang mobil trek. Lama sekali baru habis baunya itu, tapi masih ada burungnya di dalam. Ya, kalau basah itu sudah habis burung saya. Pabrik di belakang. Itu pabrik itu ampasnya padi itu 24 jam itu tidak pernah mati itu. Ya. Itu kulit padi itu yang kalau sudah digiling itu padi ya, yang jadi beras yang kulitnya keluar itu yang dibakar itu seperti tinggi sekali itu. Di belakang rumah itu saudaraku itu. Lapangan sepak bola juga di belakang. Jalan raya di depan. Apalagi kalau umpamanya tahun baru, potasan itu luar biasa itu, tidak dihiraukan. Tidak usah saudara terlalu gimana. Ya. Mengenai adanya pancingan makanan, saya sudah lakukan itu, saya belikan puder pum itu, saya racik itu sampai itu ribuan itu. Ribuan itu makanannya itu, walet itu, tetap waletnya keluar makan. Biar kita penuhkan makanannya di dalam, tetap keluar makan. Apalagi mau ditanyakan saudara mengenai adanya suara. Sudah berapa kali keluar suara itu, semua manusia, semua. Ya jadi silakan saudara berpikirlah secara jenius saudaraku ya. Walet itu manusianya terlalu gimana, sisa kita gimana supaya saudara itu bisa konsisten. Itulah bahasa saya tadi, konsisten. Harus jenius di walet, ya, harus jenius profesional. Itu yang saya maksud, supaya saudara itu bisa paham, bisa mengerti, bisa mencerna apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan. Mudah-mudahan saudara itu bisa sukses, ya, seperti saudara kita yang sudah menghasilkan, ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Mantap saudara ya, terima kasih banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan, saudara tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke, sobat-sobatku, silakan tulis di bawah kolom komentar, ya, nanti kita sharing. Ya, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, terselip karena adanya saya manusia biasa. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita berjuang bersama-sama saudaraku, mudah-mudahan sukses selalu. Oke? Hanya Allah yang sempurna.